Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Tamsis Sumus bila Bapak Ustadz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada orang tua kami, tokoh masyarakat setempat, Bapak Tasani yang saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada pembawa acara yang bijaksana yang saya hormati dan saya muliakan, serta orang tua kami, Bapak Ustadz Umar, Bapak Subur, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya seide senasib seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dipertemukan kembali pada bulan Rabiul Awal. Marhaban ya syahr Rabiul Awal, syahri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berikutnya yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita sama-sama masih ingat jalan menuju surga. Dengan kata lain, kita masih ingat jalan pulang. Sebab pada dasarnya manusia itu tempatnya adalah surga. Saya katakan kita masih ingat jalan menuju surga. Sebab baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiyas sholata alayya faqad akhta'at tariqal jannati." Barang siapa yang lupa membaca sholawat atasku, kata Nabi, maka sungguh dia betul-betul salah jalan menuju surga. Lupa, salah jalan menuju surga. Bagi siapa? Bagi orang yang lupa membaca sholawat. Alhamdulillah kita semuanya menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa membaca salawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan berkahnya pada salawat yang kita bacakan bersama-sama, apa yang menjadi hajat kita, baik hajat urusan dunia ataupun urusan akhirat, semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi SAW telah bersabda, "Man shalla alayya fil yawmi mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha fil akhirati wa thalathina fid dunya." Kata Nabi, barang siapa yang membaca salawat atasku dalam sehari 100 kali,
maka Allah memberinya apa yang menjadi hajatnya 100, dikabulkan, diijabah 100 hajat, diijabah. Yang 70 akan diberikan di akhirat, sementara yang 30-nya diberikan di dunia. Salah satu hajat kita dalam hidup ini adalah pengen di dalam mencari ma'isyah, penghidupan, mencari sandang, pangan dan papan tercukupi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, serta untuk kemaslahatan masyarakat. Itu salah satu hajat kita. Nah, hajat kita berikutnya tentu dalam hidup ini kita kepenginnya diri kita, keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat, baik lahir ataupun batin. Semoga dengan berkahnya bacaan sholawat Nabi, semua hajat kita termasuk keinginan untuk selalu sehat, keinginan untuk selalu dimudahkan jalan rezekinya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya apa? Dengan berkahnya bacaan sholawat. Semoga dengan berkahnya bacaan sholawat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya fa inna sholata alayya zakatul lakum." Bersalawatlah atasku, kata Nabi, karena sesungguhnya salawat atasku merupakan zakat bagi kalian. Nah, kalimat ini, kalimat zakatul lakum, oleh penyusun kitab Tanbihul Ghafilin disyarai atau dijelaskan, kata beliau, kalimat zakatul lakum yang artinya tadi zakat bagi kalian atau pembersih bagi kalian, dijelaskan toharatul lakum wa maghfiratun lidzunubikum. Maksudnya adalah kesucian bagi kalian atau sebagai pembersih bagi kalian dan ampunan atas dosa-dosa kalian. Itu sebabnya tadi di depan saya katakan, semoga dengan berkahnya bacaan sholawat Nabi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kotoran-kotoran dalam diri kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya apa? Berkahnya sholawat. Alhamdulillah, kita semuanya pada malam hari ini telah melaksanakan, telah mengerjakan suatu amalan yang paling utama. Di sini disebutkan bahwa amalan yang paling utama adalah sholawat. Jadi diriwayatkan dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin wa hutta anhu asyru khotoyatin." Kata Nabi, barang siapa yang membaca selawat atasku sekali, maka Allah membalasnya dengan 10 kali selawat. Dan barang siapa yang membaca selawat atasku, kata Nabi, maka 10 kesalahan, baca selawat sekali 10 kesalahan dihapus. Jadi insya Allah dengan rajin membaca selawat, dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa, yang senang, yang sering, yang memperbanyak bacaan sholawat. Lanjutan dalam hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sairil ibadati fanzur wa tafakkar fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan apabila
kamu ingin mengetahui bahwasanya membaca salawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan amalan yang paling utama dibanding amalan-amalan yang lain, maka lihatlah dan bertafakurlah. Coba angen-angen, coba pikirkan, coba renungkan dalam firman Allah yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat kepada Nabi serta salam. Jadi ini salah satu dalil bahwasanya membaca salawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ibadah yang paling utama. Apa sebab? Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan sesuatu, maka Allah hanya memerintahkan. Tetapi ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca salawat, maka yang terlebih dahulu membaca salawat adalah Allah, kemudian dilanjutkan para malaikatnya, kemudian dilanjutkan memerintahkan hamba-hambanya untuk membaca salawat. Ini bukti bahwasanya salawat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ibadah yang paling utama. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, pada bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita perbanyak lagi pembacaan salawat Nabi. Semoga dengan berkahnya bacaan salawat Nabi, kita di dunia sampai akhirat akan dikenal oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita merasa ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi sendiri nggak kenal, ya. Tapi insya Allah dengan berkahnya bacaan salawat Nabi, kita akan diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan kita akan dikenal oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atsa, inni la a'rifuhu al-ana." Kata Nabi, sungguh aku betul-betul mengenali sebuah batu di kota Mekah yang saat itu pernah menyampaikan salam atasku sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan sungguh betul-betul sampai sekarang ini la a'rifu al-ana, sungguh betul-betul sampai sekarang aku masih mengenalinya. Ya, ini hanya sebongkah batu yang pernah membaca sholawat dan salam terhadap Nabi, pernah uluk salam kepada Nabi, ya, akan dikenal, akan selalu diingat oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan sangat-sangat dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kita senantiasa membacakan salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Dan bahas demo enggak, kata Mas Tafsuti kemarin dalam grup WA lah, ini bisa nih buat tema khutbah. Ya kita ngaji ya sesuai dengan pembahasan kita ya. Masalah nanti di luar ini ada obrolan ini itu beda ya. Tapi kita ngaji, kita sesuai dengan pembahasan yang ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bedanya kita ngaji dengan mendengarkan ceramah itu ya ada bedanya. Jadi saya membuat definisi antara penceramah dengan guru ngaji.
begini. Yang namanya penceramah itu ada kalanya yang tidak pinter ngaji, tapi memang pinter menyampaikan materi, pinter menyampaikan beberapa materi lah ya, istilahnya pinter ngomong. Tapi memang ya tidak bisa dibungkiri juga banyak ulama-ulama yang pinter ngaji kemudian lengkap pinter menyampaikan ceramah agama, banyak juga. Ada sebagian memang ahli agama, ulama-ulama besar yang mereka sangat alim tapi tidak pandai menyampaikan ceramah, banyak ya, banyak. Ceramah enggak pintar. Itu sebabnya saya sampai membuat definisi jadi antara penceramah dengan guru ngaji itu tentu beda. Karena kalau penceramah itu ya sekedar menyampaikan sebuah tema yang sesuai dengan situasi kondisi saat itu. Musim demo bahas demo, musim pilkada bahas pilkada ya. Tapi kalau guru ngaji ada pembahasan yang per episode secara kontinu terus menerus berkesinambungan. Kemarin membahas toharoh selesai akan membahas tentang sholat, pembahasan tentang sholat selesai nanti akan pembahasan tentang zakat, tentang puasa dan seterusnya ya. Jadi itu kalau ngaji, itulah namanya kajian. Namanya kajiannya ini ya. Lanjut. Makanya itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis, saya nggak hafal teksnya, sebenarnya sudah saya baca berkali-kali, pernah menghafal juga tapi lupa. Jadi di situ disebutkan yang kurang lebihnya kata Nabi, hadisnya memang di situ dijelaskan termasuk hadis dhaif. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kalian berada di satu zaman di mana banyak ahli fikih ya, tapi sedikit sekali penceramah. Kata Nabi saat itu, ya, kata Nabi saat itu, kalian berada di satu zaman banyak sekali ahli fikih, orang-orang yang memahami pengetahuan agama secara luas, tetapi penceramahnya sedikit. Ya, orang yang minta sedikit, orang yang memberi banyak saat itu. Tetapi akan datang atas umatku satu zaman di mana para penceramahnya banyak, tetapi ahli fikihnya sedikit. Para peminta-mintanya banyak, orang yang memberi sedikit. Jadi kebalikan dengan zaman Nabi atau zaman sahabat paling tidak. Ya, jadi kebalikannya. Kalau saat itu banyak ahli agama, ahli fikih, tapi penceramahnya sedikit. Kalau sekarang penceramah banyak, ahli agamanya, ahli fikihnya sedikit. Makanya kalau udah urusan agama, urusan fikih, kita mengambil dari ulama-ulama yang betul-betul ahli kitab. Begitu ya. Lanjut biar enggak melebar kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari kemarin, wa yakhdubal imamu ba'da huma ay sholatil kusufi wal khusufi khutbataini ka khutbatayil jum'ati fil arkani wasyuruti wa yahithun nasa fil khutbataini ala taubati minal dhunubi wa ala fi'il khairi min sodaqati ba'idqin wa nahwi dhalika. Jadi setelah sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana rembulan, maka setelah itu dianjurkan ada khutbah, ada seorang khotib atau seorang imam yang menyampaikan khutbahnya. Nah, khutbahnya ini ya seperti halnya khutbah sholat Jumat, baik dari sisi rukun, dari sisi syarat. Nah, sang imam atau sang khotib di sini dianjurkan untuk mengingatkan para jamaahnya, menyampaikan tentang satu, mengajak untuk bertobat. Itu ajakan yang pertama. Ajakan yang kedua,
mengajak para jamaahnya untuk mengerjakan kebaikan. Contohnya adalah bersedekah. Contohnya lain memerdekakan budak. Zaman dulu, sekarang udah nggak ada budak. Dan tentu amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ini ketika khotib menyampaikan khutbah dalam rangka sholat gerhana, maka materinya seharusnya anjuran untuk sedekah, anjuran untuk bertobat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasurru bil qiraati fi kusufis syamsi wa yajharu bil qiraah fi khusufil qamari. Dan membaca secara sir atau pelan pada sholat gerhana matahari. Jadi pelaksanaan sholat gerhana matahari, bacaannya dibaca secara sir atau pelan, atau bahasa Jawanya lirih, lawan kata kencang. Alasannya apa? Sholat gerhana matahari bacaannya dibaca sir atau pelan. Alasannya karena sholat ini dilaksanakan di siang hari. Lanjutannya, dan sholat gerhana rembulan bacaannya dibaca dengan jahr, bacaannya keras. Ya, kayak sholat maghrib bacanya keras. Alasannya apa? Karena sholat gerhana rembulan itu dilakukan di malam hari, maka bacaannya ya seperti bacaan sholat-sholat yang dilakukan pada malam hari. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri juga, namanya fikih itu selalu ada khilafiyah. Perbedaan pandangan, pendapat di kalangan para ulama. Di sini ada pendapat yang mengatakan sama-sama dibaca jahr, baik sholat gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Jadi jangan kaget ya. Walaupun tadi di depan sudah dikatakan bagi sholat gerhana matahari sebaiknya bacaannya dilakukan secara sir, tetapi apabila kita satu saat menemukan seorang imam membacanya dengan bacaan jahri, ya nggak usah kaget, nggak usah disalahin. Memang dalam fikih begitu, selalu ada khilafiyah. Maka kita pentingnya ngaji fikih supaya nggak salah-salahan, ya. Maka saya katakan, saya memperdalami pertama tentang tasawuf, tujuannya biar nggak gampang menyalahkan orang, ya. Saya memperdalami tentang fikih juga biar nggak gampang nyalahin orang, ya. Karena tahu ini ada khilafiyah, yang seperti itu boleh, yang seperti ini juga boleh, ya. Jadi di dalam melaksanakan persoalan ibadah lahiriah ini nggak menyalahkan orang ketika melihat orang lain pelaksanaannya beda dengan yang kita lakukan, ya. Untuk kajian tasawuf tentu supaya dalam diri kita, hati kita tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, termasuk tidak mudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang dianjurkan untuk tidak buruk sangka terhadap orang lain, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa, sering buruk sangka. Iya enggak? Kalau Gusti Allah sering suudzon. Ya, ini lupa diingatkan juga. Jadi jangan sampai kita kepada sesama manusia dianjurkan untuk tidak suudzon, tidak berprasangka buruk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sering bersangka buruk. Jadi itu kajian tentang tasawuf begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafutu sholatu kusufi syamsi bil injilai lil munkasifi wa bi hurubiha kasifatin wa tafutu sholatu kusufil qamari bil injilai wa tulungi syamsi la bi tulungil fajri. Jadi anjuran mengerjakan sholat gerhana matahari ini hilang
atau kesunahannya sudah hilang, atau kata lainnya tidak dianjurkan lagi untuk meneruskan melaksanakan sholat gerhana matahari. Apabila apa? Apabila matahari itu sudah kelihatan, alias gerhananya sudah lewat. Kalau gerhananya sudah lewat ya sudah. Kalau zaman sekarang gampang, kalau zaman dulu kan nandainya kalau sudah terang kembali berarti gerhana sudah berlalu. Kalau zaman sekarang gampang, tinggal lihat kalender dari jam berapa sampai jam berapa. Umpamanya gerhana matahari terjadi jam 9:10 sampai umpamanya sampai 15 menit, berarti sekitar 5 menit umpamanya. Kita lihat jam kok udah jam 9:20. Ya sudah. Ya, sudah tidak dianjurkan lagi untuk melaksanakan sholat gerhana. Tafutu sholatu kusufi syamsi. Ya, sudah hilang. Artinya tidak dianjurkan lagi untuk melaksanakan sholat gerhana. Begitu juga belum sempat melaksanakan sholat gerhana, yang namanya gerhana matahari ya gelap ya, tidak bisa membedakan ini udah maghrib atau belum ya, ini jam berapa ya. Zaman dulu jam susah, kalau zaman sekarang gampang, gak ada jam, lihat HP ya. Zaman dulu susah, gak bisa bedakan ini siang apa malam ya. Belum sempat sholat gerhana, ternyata sudah masuk waktu maghrib. Ya sudah ya, artinya tidak dilanjutkan untuk mengerjakan sholat gerhana matahari, terputus udah. Jadi kesunahannya sudah berhenti sampai di situ. Nah, begitu juga dengan sholat gerhana rembulan, belum sempat melaksanakan sholat gerhana rembulan, kok sudah keburu matahari terbit. Ya sudah, gak usah sholat gerhana rembulan, gak usah dikodok, karena kemarin di depan tidak ada anjuran untuk mengkodok sholat gerhana. Atau belum masuk sholat subuh, ya belum terbit fajar ini untuk sholat gerhana matahari, untuk sholat gerhana rembulan, tetapi sudah terlanjur gerhananya lewat, ya sudah berlalu itu gerhananya, ya sudah ya berhenti, artinya tidak usah dilanjutkan untuk mengerjakan sholat gerhana. Ini barangkali pembahasan tentang sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Pada pembahasan minggu depan insya Allah dilanjutkan pada pembahasan sholat yang lain, masih banyak ya.